Keluarga yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita memohon tuntunan kuasa Roh Kudus untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan sediakan dan berikan bagi kami saat ini, untuk kami boleh membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu kiranya Engkau melawat kami umat-Mu, memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Di dalamnya, dalam keterbatasan, kekurangan, kelemahan kami mohon Tuhan melengkapi kami dengan roh hikmat, pengetahuan, dan pewahyuan, agar benar-benar kami dapat memahami, mengerti, dan kemudian kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Bersabdalah bagi kami Tuhan, sebab kami sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Keluarga yang diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Pada saat ini diambil dari kitab Amsal pasal 9. Kitab Amsal pasal 9 ayat 10 sampai dengan 18 yang mengatakan demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota, dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata, "Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari." Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, "Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya." Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman dengan segala kekayaannya diam di antara kita, dan kita mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Keluarga yang diberkati dan dikasihi Tuhan, memasuki pekan kedua atau minggu kedua, GPIB menyuguhkan atau menghadirkan bacaan firman Tuhan yang diambil di dalam kitab Amsal. Dan pada kesempatan saat ini, kita sama-sama sudah dan telah membaca Amsal pasal 9, dimulai ayat 10 sampai dengan 18. Kitab Amsal ini ditulis pasca pembuangan bangsa Israel di Babel tahun 700 sebelum Masehi, di zaman Raja Hizkia. Kitab Amsal ini berisi tentang pengajaran hikmat bagi orang-orang Israel, khususnya ditujukan kepada orang-orang muda yang saat itu mengalami atau menghadapi ancaman degradasi moral. Hal yang kedua, kitab Amsal ini ditulis dan dikemas dalam bentuk khotbah yang berisikan tentang pengajaran, didikan, nasihat, dan dorongan yang tentunya ditujukan kepada bangsa Israel, khususnya orang-orang muda
pada saat itu. Keluarga yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kalau kita membaca kitab Amsal dimulai pasal 1 sampai pasal 9, tentunya di sana kita akan menemukan berbagai nasihat atau pengajaran yang berhubungan dengan hikmat yang disampaikan oleh Salomo. Di dalam bacaan kita pada kesempatan ini, ada 3 hal pokok atau penting yang kita bisa melihat melalui perikop bacaan kita, yaitu undangan kebodohan. Di ayat 10 sampai 12, di sana ada ajakan hidup yang benar, yang bersifat teologis. Kemudian kalau kita melihat di ayat 13 sampai 17, bagaimana reaksi dan aksi dari kelompok atau orang-orang yang masuk di dalam perjamuan kebodohan ini. Dan ayat 18 atau ayat penutup merupakan konsekuensi akibat dari apa yang dilakukan oleh kelompok atau orang-orang yang masuk dalam perjamuan orang bodoh atau orang bebal. Keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bacaan atau renungan kita saat ini dipersonifikasikan atau diumpamakan dengan kehadiran perempuan bebal atau perempuan bodoh yang dikatakan di dalam ayat 13, perempuan yang cerewet, di mana dengan tanpa malu dia mengundang orang-orang yang tidak berpengalaman masuk ke pesta perjamuan kelompok orang-orang bebal atau orang bodoh. Dan kita bisa melihat pada ayat selanjutnya, sebagaimana apa yang saya katakan di dalam ayat 13-17 adalah reaksi atau aksi dari kelompok orang bodoh atau bebal, di mana dalam perjamuan undangan kebodohan ini disajikan berbagai macam sajian, yaitu makanan dan minuman. Dan di sana dikatakan makanan minuman yang dinikmati oleh para undangan orang-orang yang tidak berpengalaman itu adalah buah hasil curian, makanan yang tidak bermutu, makanan yang tidak berkualitas, bahkan dikatakan di sana haram. Kemudian mereka melakukan semua itu dengan cara sembunyi-sembunyi. Tentunya tindakan ini menggambarkan bagaimana makna dan arti dari perjamuan kebodohan itu, di mana para perempuan-perempuan bodoh, perempuan-perempuan bebal ini, perempuan-perempuan cerewet ini yang dikatakan di dalam ayat 13, melakukan tindakan tercelah, tindakan yang tidak pantas. Bahkan tindakan ini menggambarkan perjamuan kebodohan itu menarik dan melakukan serta menjerumuskan orang-orang berdosa. Keluarga, Bapak Ibu, Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, ini mencerminkan bagaimana ciri-ciri orang bebal yang lebih suka menikmati kesenangan sesaat, atau bagaimana ciri-ciri kelompok undangan kebodohan yang masuk di dalam pesta jamuan tersebut adalah merupakan orang-orang fasik, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Mereka terperangkap, terjerumus dalam dunia kebodohan
yang di dalamnya menawarkan kesenangan dan tentunya kebahagiaan sesaat yang bersifat semu. Orang bodoh atau bebal menunjukkan kepada karakter orang-orang atau sifat orang-orang yang berdosa, yang suka mencemooh, yang suka melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, melakukan hal-hal yang merugikan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sekarang kita dihadapkan pada dua pilihan. Yang pertama, apakah saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memilih masuk di dalam perjamuan, undangan, kebodohan yang ditawarkan oleh perempuan-perempuan di dalam bacaan ini, yang digambarkan oleh perempuan-perempuan bebal? Atau kita akan masuk dan datang menerima hikmat Allah yang akan menuntun kita, membimbing dan memimpin kita masuk di dalam kehidupan kekekalan? Saudara, Bapak Ibu, keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang memilih hikmat Allah adalah orang yang di dalamnya tentunya orang-orang yang takut akan Allah, yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Orang yang memiliki hikmat Allah adalah orang yang tahu dan menghormati hadirat Allah, hadirat Tuhan, dengan melepaskan, menanggalkan, dan menjauhi dari segala kejahatan. Mereka akan selalu datang bersembah sujud, beribadah, dan hidup di dalam ketaatan pada perintah Tuhan. Dan orang yang berhikmat digambarkan seperti pohon yang ditanam atau tumbuh di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Keluarga, Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan, tentunya kita akan sepakat, kita akan setuju untuk memilih hidup dan berjalan pada hikmat Allah. Hikmat adalah takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, dan terus mengerjakan dan melakukan ketaatan untuk melakukan perintah-perintah dan hukum-hukum serta ketetapan-ketetapan Allah. Demikian ringkasan firman Tuhan, dan bagaimana firman Tuhan ini kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Hal yang pertama yang harus kita kerjakan dan kita lakukan adalah bahwa kita tahu persis bahwa kehidupan manusia dihadapkan pada dua pilihan warna yang berbeda. Ada putih, ada hitam. Ada keberhasilan, tetapi juga ada kegagalan. Ada dalam kondisi sehat, tetapi juga ada yang mengalami sakit. Ada yang berhasil, tetapi juga ada yang mengalami kegagalan. Dari dua fenomena ini, dari dua warna kehidupan ini, kecenderungan atau condong manusia selalu memilih yang terbaik. Tentunya itu bukan hal yang salah, karena tidak ada manusia mau hidup
di dalam berbagai penderitaan. Tidak ada manusia mau hidup di dalam berbagai kegagalan, dan tidak ada manusia mau hidup di dalam kegelapan. Maka dengan itu, tidak ada salahnya kalau pada umumnya atau kecenderungan manusia untuk memilih apa yang terbaik di dalam kehidupannya. Namun fakta dan realita di dalam kehidupan kita, apa yang menjadi ekspektasi kita, apa yang menjadi harapan dan keinginan kita, terkadang tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Fakta menunjukkan dalam kehidupan ini, bagaimana digambarkan dalam kehidupan dua warna yang berbeda. Tentunya ada saat-saat Bapak Ibu Saudara akan menikmati sukacita, damai sejahtera Tuhan, keberhasilan, kesuksesan, dan hidup dalam ketercukupan dalam hal kebutuhan-kebutuhan. Tetapi juga di sisi lain, terkadang tanpa dengan sengaja atau tanpa kita duga, hadir pula kondisi-kondisi yang mungkin tidak kita inginkan dan tidak kita harapkan. Kita mengalami kegagalan, kita mengalami sakit penyakit, kita mengalami kehidupan yang penuh dengan persoalan yang terkadang tidak pernah ada habisnya. Dan inilah kehidupan yang sesungguhnya. Tidak ada orang yang bisa lari dari kehidupan atau realitas kehidupan dengan dua warna yang berbeda ini. Bagaimana kita akan menikmati hidup berjalan dengan Tuhan? Satu-satunya jalan adalah kita harus berpedoman pada hikmat Allah. Hikmat Allah itu tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang mempunyai pendidikan tinggi atau mempunyai jabatan yang tinggi, orang-orang yang sukses dalam hal usaha, ekonomi, atau mempunyai materi yang berlimpah. Karena hikmat Allah itu sendiri adalah wahyu dari Allah yang diberikan kepada setiap orang yang taat dan setia, mengasihi dan menghormati Allah. Dialah yang akan memiliki hikmat Allah itu. Untuk itu, di tengah-tengah kondisi dan keadaan dalam dua warna kehidupan yang ada, janganlah kita mengikuti apa yang dilakukan oleh para perempuan-perempuan yang digambarkan dalam bacaan kita saat ini, yang diumpamakan di dalam bacaan kita saat ini, dengan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Hidup dalam kefasikan, hidup di dalam segala hal yang berhubungan dengan kepuasan duniawi yang semuanya ini tentunya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi lewat hikmat Allah, tentunya di sana kita akan membangun sebuah relasi atau hubungan yang begitu intim dengan Allah, Sang Pemberi kehidupan ini, untuk dengan taat, dengan setia terus menjaga dan memelihara akan ketaatan kesetiaan kita, menghormati Allah yang Maha Kudus, untuk selalu kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai umat yang sudah ditebus dan diselamatkan. Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita selain hikmat Allah, tentunya kita mempunyai komitmen untuk menjaga dan memelihara kekudusan hidup kita dengan terus berpadanan pada hikmat Allah, yaitu takut akan Allah. Dengan begitu, tentunya kehidupan kita akan diarahkan, dibimbing dan dituntun untuk selalu berjalan dan berada di jalan yang benar yang Tuhan kehendaki. Saat ini kita tengah dan sedang diperhadapkan
dengan situasi dan kondisi pandemi yang sampai saat ini belum berakhir. Tentunya di sini kita diminta untuk terus maju, melangkah, berkarya dan bersaksi, tidak berpangku tangan dan berdiam diri seperti apa yang dilakukan oleh kelompok orang-orang yang masuk di dalam perjamuan orang-orang bebal atau orang bodoh yang hanya mau melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan, bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan, mencari kepuasan sesaat yang tentunya semuanya itu menjerumuskan mereka dalam kehidupan yang gelap, yaitu kematian. Tapi dengan adanya kondisi, keadaan pandemi yang saat ini, yang terus menjadi pergumulan kita bersama, marilah kita condongkan mata kita, condongkan hati kita untuk melihat dan memandang wajah Tuhan, melihat dan memandang semua perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah Dia berikan, Dia nyatakan di dalam kehidupan kita, yaitu penyertaan Tuhan. Untuk itu jangan ada kecemasan, jangan ada kebimbangan, apa terlebih takut di dalam menghadapi situasi dan kondisi yang ada saat ini. Itulah fakta dan realita seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa kita hidup di dalam dua warna yang berbeda. Tidak ada manusia menginginkan keburukan, tidak ada manusia yang menginginkan hal-hal yang tidak Dia inginkan terjadi di dalam kehidupan kita, khususnya berhubungan dengan wabah virus corona ini. Tapi biarlah kita terus bersemangat, bergairah untuk datang bersembah sujud menyembah Allah, memuliakan Allah, berkarya dan bersaksi untuk kemuliaan nama Allah. Maka di sana janji Tuhan, Dia pasti akan menyediakan penyertaan. Itu yang harus kita imani, kita aminkan di dalam kehidupan kita. Jangan kita berpangku tangan, berdiam diri di rumah, tidak melakukan aktivitas dan kegiatan, tapi lakukanlah aktivitas dan kegiatan itu berdasarkan hikmat Allah. Dan tentunya ketika kita hidup berdasarkan hikmat Allah, jaminan kemenangan demi kemenangan, jaminan kehidupan yang penuh dengan sukacita, kebahagiaan dan keberhasilan, itu akan nyata menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.